Selamat datang dalam penelitian terbaru yang dilakukan oleh tim peneliti Universitas Syah Kuala bekerja sama dengan BPD-PKS selama 2 tahun penuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisa hubungan antara ekosistem sawit, sistem deteksi sidik jari, dan informasi spasial sebagai panduan dalam pembuatan kebijakan berbasis sains bagi pelaku perkebunan sawit di Indonesia. Indonesia menghadapi berbagai tantangan terkait kampanye negatif terhadap minyak sawit, termasuk isu deforestasi, lingkungan, dan pekerja anak. Pembeli minyak sawit dari Eropa dan Amerika menginginkan ketertelusuran sehingga memicu pemerintah Indonesia menerapkan ISPO sebagai langkah untuk menepis kampanye negatif ini. Namun, penerapan ISPO di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Kelemahan umum pelaku pekebun sawit melibatkan minimnya data valid, kesenjangan penerapan standar di berbagai level, dan kurangnya penggunaan bukti ilmiah seperti teknologi, digitalisasi, dan pendekatan spasial. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah mengintegrasikan aspek sosial agronomi, spasial, kimia tanah, dan kimia buah. Dengan melibatkan berbagai stakeholder seperti Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, dan petani sawit. Ini bisa menjadi pedoman untuk pemerintah daerah untuk menggalakkan, bisa juga menjadi instrumen kepada berbagai stakeholders, terutama yang bermain di marketing dan di konsumen. Pada tahun pertama, penelitian ini berfokus pada 4 kabupaten penghasil sawit terbesar di pantai barat Aceh, yaitu Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Subulu Salam, dan Aceh Singkil. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara stakeholder, FGD atau Focus Group Discussion, pengambilan titik koordinat, serta pengambilan sampel tanah dan buah sawit untuk pengujian laboratorium. Semua data ini diintegrasikan ke dalam sebuah database untuk melacak dari mana sawit berasal. Penelitian ini disimpulkan bahwa 1. Berdasarkan pola ruang RT/RW dari keempat kabupaten, masih dapat ketidaksesuaian pola ruang yang ditetapkan oleh pemerintah dengan kenyataan lahan existing kelapa sawit di lapangan. Dan ini terlihat dari data citra satelit yang didapatkan. Ketidaksesuaian pola ruang ini mengakibatkan sulitnya para petani untuk memperoleh sertifikat tanah. Selain itu, jika dilihat dari aspek sosial ekonomi, ditemukan bahwa masih banyak hal yang harus dipersiapkan agar petani lebih siap untuk mengadopsi ISPO. Masih rendahnya kelembagaan di tingkat petani, kebutuhan dokumen seperti STDB dan SPPL, legalitas lahan, serta kurangnya kesadaran petani untuk menggunakan bibit bersertifikat mengakibatkan banyak hal yang masih perlu dibenahi untuk kesiapan sertifikasi ISPO. Dari aspek kimia tanah menunjukkan bahwa kesuburan tanah di kebun sawit rakyat wilayah Kabupaten Barat Selatan Aceh masih sangat rendah.
sehingga masih dibutuhkan usaha untuk perbaikan kimia tanah guna mendukung produktivitas sawit di Aceh. Hasil pemindaian spektrum minyak sawit Nagan Raya dan Aceh Barat Daya menunjukkan pola yang mirip satu sama lainnya secara visual, walaupun memiliki presentasi intensitas yang berbeda pada daerah sidik jari. Spektrum minyak sawit Subu Salam dan Singkil memiliki pola spektrum yang mirip. Namun, terdapat perbedaan pola spektrum dengan Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Barat Daya. Temuan terpenting dari penelitian pada tahun pertama ini adalah database sistem manajemen sawit Aceh berbasis website yang mengintegrasikan ketiga aspek, yaitu sosial agronomi, kimia tanah, dan kimia buah. Database ini akan terus bertambah seiring dengan penelitian yang akan dilanjutkan di tahun berikutnya untuk mendeteksi sawit di bagian utara sampai timur Aceh. Selanjutnya, database ini akan dimanfaatkan untuk membuat pemrograman deteksi sidik jari sawit yang diberi nama Fingerprint I-Seramo pada tahun kedua. Ini menjadi acuan mutakhir terkait sistem deteksi origin yang dapat diterapkan dalam standar keberlanjutan kelapa sawit di Aceh. Berdasarkan temuan tersebut, tim peneliti memberikan beberapa rekomendasi penting. Pertama, strategi percepatan penerapan ISPO dapat dilakukan melalui kerjasama antara perusahaan dan petani mitra. Kedua, inisiasi regulasi untuk kejelasan status lahan harus segera dilakukan oleh pihak terkait. Ketiga, perlunya dilakukan partisipasi multi pihak untuk dapat memperoleh data yang lebih banyak lagi. Deteksi sidik jari dengan mengintegrasikan aspek sosial agronomi, kimia tanah, kimia buah, dan spasial diharapkan menjadi upaya nyata untuk meningkatkan keberlanjutan industri sawit di Indonesia. Dengan kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan petani, kita dapat menciptakan masa depan yang seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.